Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najwa Salsabila dari kelas 12 akuntansi. Saya akan membacakan cerpen yang berjudul Perempuan dan Belati karya M. Rauda Jambak. Malam, hujan masih menitik, genangan darah yang tadinya tidak begitu merembes jadi menggenang. Darah dan hujan seperti sedang berkolaborasi. Ada kesan sintetis mutualisme di mana-mana, termasuk di sekujur tubuh perempuan itu. Perempuan yang sedang menggenggam belati di tangannya. Kolaborasi hujan dan darah itu pun ditimpali dengan peluh dan air mata. Tak jauh dari tempatnya, gundukan tanah yang baru digalinya mengikis. Manando Mato, berkali-kali perempuan itu berteriak. Teriakannya seperti percuma sebab kilat dan petir menambah getir. Manando Mato, Manando Mato. Perempuan itu perlahan berdiri dengan rasa sakit dan batin yang perih. Jangan lari, akan kutuntaskan dendam ini. Perempuan itu masih berteriak yang tak karuan dan sesekali ditimpali tertawa kemenangan. Pandangannya tajam, senyumannya setipis belati. Berlari ke sana kemari, mengumpulkan kerikil dan menumpukannya di gundukan tanah yang terkikis hujan. Dia menyeringai lalu tertawa lepas. Manando Mato, kau lihat, telah kukuburkan benih dosamu. Kusayat-sayat sebelum dia kutanam. Hahaha. Hujan perlahan redam, kilat sesekali menghujam. Dengan napas penuh dendam, perempuan itu menghentak-hentakkan kakinya di atas gundukan tanah berkerikil itu. Sejenak kemudian dia menangis, terduduk di atas gundukan itu. Maafkan ibu, anakku, kau tak salah. Justru ibu sangat menyayangimu, ibu mencintaimu sepenuh hati ibu. Perempuan itu seolah berkisah, sesekali menari bernyanyi. Belati yang tergenggam di tangannya menjelma bayi. Kau tahu, anakku, awalnya ibu tak begitu menginginkan kehadiranmu. Ibu harap kau mau memakluminya. Tetapi perempuan itu menelan diam. Tetapi ibu sadar, cinta kan tak harus memiliki. Tangannya gemetar, peluhnya masih terus mengucur. Matanya berlinang, menganak sungai, pandangannya menerawang. 3 tahun lalu, ibu berkenalan dengan seorang lelaki setamat sekolah. Lelaki itu membiayai semua keperluan kuliah ibu. Tidak hanya itu, juga semua kebutuhan ibu. Lelaki itu luar biasa. Ibu tak pernah melihatnya mengeluh. Suara terbata-bata menceritakan awal pertemuannya dengan Manando Mato. Lelaki tampan dan penuh karismatik. Di mata perempuan itu, dia adalah sosok lelaki yang begitu sempurna. Betapa tidak, dari cara lelaki itu berbicara dan bersikap seperti tak ada celah. Ketika itu, anakku, lelaki itu begitu dibenci oleh kakek dan nenekmu. Ibu paham, mungkin karena ibu adalah anak satu-satunya dan kami tidak memiliki sanak famili. Karena kami adalah pendatang di kampung ini. Ibu heran mengapa nenek dan kakekmu begitu membencinya. Perempuan itu tersenyum. Dia menganang bagaimana Manando Mato berusaha melakukan pendekatan dengan orang tuanya. Awalnya, perempuan itu memang sangat merasa janggal. Hanya saja kejanggalan-kejanggalan itu dia tepis begitu saja. Lelaki itu, anakku, lelaki itu berusaha mencuri perhatian kakek nenekmu. Padahal kami bukan orang kaya, kami keluarga sangat sederhana. Ibu sempat heran mengapa lelaki itu tetap bertahan. Padahal, sumpah serapah tak berhenti berdengung di genang telinganya. Demi melihat itu, ibu yang ibah dan perlahan muncul rasa sayang dan cintanya padanya. Hingga ibu pun rela dibawanya lari dari rumah. Perempuan itu kembali menari dan bernyanyi. Dari mulutnya terus meluncur berbagai kisah, kadang lucu, kadang menyedihkan. Ibu harus berani bersikap, anakku. Sesekali ibu teringat di saat nenekmu hendak ke pesta. Kondenya lepas dan kakekmu berlari-lari mengejar sanggul yang mengelinding di tanah. Ibu rindu itu. Kembali harus ibu tepis karena lelaki itu mampu memberikan segalanya. Dia tidak berusaha memanfaatkan ibu sedikit pun selama pelarian kami. Dia pernah melamar ibu tetapi ibu tolak. Dia dengan lapang dada menerimanya tanpa mengurangi rasa sayang serta cintanya pada ibu. Malah makin bertambah. Perempuan itu berlari-lari kecil, belati di tangannya diacungkannya ke atas, lalu tertawa cekikikan. Berselang beberapa menit kembali terisak-isak. Pagi itu, anakku, ibu sedang menyapu halaman, tak ada angin, tak ada hujan, seorang datang menyerahkan selembar surat untuk ibu.
Ya, untuk ibu. Pada itu berdetak kencang. Surat itu berisi tulisan tangan, isinya singkat sekali. Anakku, pulanglah, orang tuamu sakit. Begitu isinya. Tak ada nama, apalagi alamat. Dan setahu ibu, tak ada yang tahu keberadaan kami selain kami berdua. Perempuan itu menahan isak. Perlahan dia langkahkan kakinya menuju sebilah kayu patah dari batang pohon yang tumbang. Malam semakin larut, hujan berhenti. Jangkrik berdendang lirih. Lelaki telah memiliki hati ibu sepenuhnya. Ibu begitu mencintai lelaki itu. Ibu tetap bertahan walaupun akhirnya mendapat kabar kedua orang tua ibu telah meninggal. Lelaki itu berhasil menyakitkan ibu. Lelaki itu berkali-kali mengatakan dia akan selalu menjaga ibu. Malam itu ibu ikhlaskan mahkota ibu direnggutnya. Ibu tidak sedih, ibu bangga. Akhirnya ibu mampu membuktikan rasa cinta ibu yang besar padanya. Perempuan itu terdiam, matanya tajam memandang ke arah gundukan itu. Perlahan dia melangkah menuju gundukan itu. Ibu sayang padamu, anakku. Ibu sayang pada lelaki itu. Walaupun berkali dia melamar ibu tetap menolaknya. Padahal ketika itu kandungan ibu semakin membesar. Kaulah anakku, kaulah yang ada dalam kandungan ibu. Ibu tak tahu apakah lelaki itu kecewa. Sejak kandungan ibu berusia 8 bulan, lelaki itu jadi jarang menemani ibu. Setiap ibu tanya, selalu jawabannya menyejukkan perasaan ibu. Dia bekerja, katanya, untuk menyambut kelahiranmu. Perempuan itu kembali menari. Sesekali ia bernyanyi, imajinasinya begitu bidadari. Kadang berguling dan merayap. Tak ada diperdulikan tubuhnya yang semakin kotor. Mulutnya masih terus memuntahkan kata-kata. Kembali ia terisak lalu berteriak, Manandomato, Manandomato, akan kutuntaskan dendam ini. Dia menutup mulutnya dan membelai permukaan gundukan itu. Bukan, anakku. Ibu bukan marah padamu. Boboklah, bobok. Ibu menyanyikan Nina Bobo ya. Perempuan itu masih bernyanyi. Perih, air matanya kembali menganak sungai. Dengan kepedihannya, dia tunaikan keibuannya. Menepuk lembut gundukan itu. Sesekali mengibaskan tangannya seolah sedang mengusir nyamuk. Memberi susu, sesekali mencoba menenangkan. Kemudian berteriak, sudah cukup, tak usah menangis. Aku yang seharusnya menangis, bukan kau. Mata perempuan itu liar, ada serigala di pandangannya. Dia mendengus dengan sepenuh tenaga. Ia memukul, menendang, menginjak gundukan itu. Berlari ke sana kemari, dari batu atau kayu. Lalu bertubi-tubi ia hujamkan ke gundukan itu. Kembali terisak-isak. Maafkan ibu, anakku, kau tak salah. Manandomato yang salah. Dia yang membunuh kakek dan nenekmu. Dia yang meracuni mereka karena dendam, katanya. Dia menuduh kakekmu membunuh kedua orang tuanya. Dia dendam, dia lupa masih ada aku. Hahaha. Perempuan itu tertawa cekikikan. Sengaja dia rusak aku, dia hancurkan hidupku. Makanya kubebaskan kau, anakku. Kubebaskan kau dari darah busuknya. Manandomato, Manandomato, jangan lari, akan kutuntaskan dendam ini, bajingan. Perempuan itu tak menyangka lelaki itu begitu biadabnya. Ternyata selama ini dia telah meracuni kedua orang tuanya dengan membelikan makanan kesukaan mereka, menyebarkan racun di mana-mana, termasuk di air minum. Lelaki itu sudah menyiapkan skenario itu cukup lama. Memulai dengan berkenalan dengan perempuan itu, masuk ke keluarga mereka. Memang ayah perempuan itu dulunya seorang pembunuh bayaran di kota J. Kemudian setelah berkenalan dengan ibunya, mereka pindah ke kota M. Mencoba peruntungan dan hidup bersama, meninggalkan dosa-dosa masa lalu. Kebahagiaan itu semakin lengkap setelah perempuan itu lahir. Ayahnya bekerja sebagai buruh pabrik yang baik. Kebetulan Manandomato datang menggantikan manajer yang lama. Skenario itu begitu halusnya sehingga Manandomato berhasil menutupi siapa dirinya. Rahasia itu kemudian terungkap setelah Manandomato ketahuan menaburkan bubuk di kopi perempuan itu. Terjadi pertengkaran. Manandomato membongkar siapa dirinya sebelum rencananya menyebar. Manandomato segera membawa lari perempuan itu.
Di tempat pelarian, Manandomato tetap melaksanakan rencana-rencana busuknya. Dia berhasil merenggut mahkota perempuan itu. Dia pun berkali-kali menciptakan alasan untuk dapat meninggalkan perempuan itu. Dia berhasil genap kandungan perempuan itu 9 bulan. Manandomato pun pergi dan tak kembali. Dia sempat menuliskan surat untuk perempuan itu dan menceritakan siapa dirinya. Tentang kurir yang mengirim surat-surat kepada perempuan itu. Tentang segalanya, demi membaca surat itu, perempuan itu histeris. Dia menjerit dan menangis sejadi-jadinya. Perempuan itu berlari berteriak, menendang, memukul, membanting apa saja. Malam semakin larut, si surat itu begitu memukulnya. Hujan kembali menitik, kilat menyambar-nyambar. Genangan darah yang tadinya sempat berhenti, kembali merembes. Semakin menggenang. Darah dan hujan seperti sedang berkolaborasi. Ada kesan sintetis mutualisme di mana-mana, termasuk di sekujur tubuh perempuan itu. Perempuan yang sedang menggenggam belati di tangannya. Kolaborasi hujan dan darah itu pun ditimpali dengan peluh dan air mata. Tak jauh dari tempatnya, gundukan tanah yang baru digalinya mengikis habis. Kau kejam, Manandomato. Aku begitu mencintaimu. Ternyata selama ini tipu muslihatmu. Kau bunuh kedua orang tuaku. Kau rusak masa depanku. Maafkan ibu, anakku, kau tak salah. Manandomato lah yang salah. Ia berdiri di atas gundukan, mengangkat belatinya setinggi-tinggi, sambil berteriak, hentakan langit. Dia pun menghujamkan belatinya ke arah gundukan itu, berkali-kali berdiri kembali, mengangkat belatinya tinggi-tinggi dan menghujamkan ke dadanya berkali-kali. Manandomato, Manandomato, bajingan. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.